Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pajak 2, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Subjek PPh orang pribadi. Yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Pajak orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang ketiga itu dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. B yaitu subjek pajak penghasilan orang luar negeri. Masih sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, wajib pajak luar orang pribadi yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis-jenis objek pajak penghasilan yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan. Penghasilan yang merupakan penghasilan dari pekerjaan yaitu yang pertama pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk dengan gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan yang bentuk lainnya. Yang kedua yaitu hadiah dari pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga yaitu penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Objek PPh orang pribadi merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah laba usaha, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. Yang kedua yaitu penghasilan dari modal atau investasi. Yang diantaranya yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kedua yaitu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang ketiga yaitu dividen, yang keempat royalti, dan yang kelima sewa dan penghasilan lain. Yang ketiga yaitu penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini berupa hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena kebebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP, dan yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Selanjutnya adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama yaitu mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang kedua yaitu mekanisme PPh Final PP 23/2018.
Mekanisme ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh orang pribadi ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2008, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Yang ketiga, mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN. Mekanisme ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, untuk tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah UU PPh, lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 500 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%, di atas dari 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, dan di atas dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Untuk UU HPP, lapisan kena pajak 0 sampai 60%, 0 sampai 60 juta dikenai tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenai tarif 30%, sedangkan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Demikian presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.